Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Pacar Luaskan dari Villa Bukit Kosambo, Jalan Piretan dan Mandai 3 Kota Bima. Di 102.4 Lani di MC Reformasi Station Aldi kembali di sore hari di MC World dengan sesuatu yang menarik yang biasa kita perdengarkan kepada Anda di untuk Jumat sore, di mana ada talk show bersama KPP Pratama Raba Bima untuk hari ini yang kami spesialkan untuk Anda semua warga pajak Kota Bima, bahkan di Kabupaten Bima dimanapun Anda berada di MCPAL. Di studio kami sudah hadir tamu-tamu yang luar biasa nih dari KPP Pratama Raba Bima. Ada telah hadir Mas Gide Sukapurnamayasa. Selamat sore. Selamat sore Mas Andri. Ya, gimana kabar Pak? Baik, kabar baik. Ya, dari suaranya kelihatan fresh banget ya. Oke, di selain itu ada juga yang kami hormati, ya Mas Made Rikis Gusnadi. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dan juga sudah hadir pada sore hari ini dari KPP Pratama Raba Bima untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak nih. Dan kebetulan tema yang kita usung pada sore hari ini yaitu tentang aspek perpajakan UMKM dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Dan untuk Anda di MCPAL yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan di 081138911024 yang ingin menanyakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pajak nih. Yang kemarin juga penasaran nih, nggak dapat pertanyaan kemarin. Nah, ini kesempatan Anda, gunakan sebaik-baiknya di 081138911024 di MCPAL. Baik, kita langsung menanyakan sesuatu kepada Mas Gide dulu. Mas Gide aja ya? Iya. Oke, Mas Gide. Nah, Aldi pengen tanyakan tentang bagaimana sih dan siapa saja warga pajak yang dapat menggunakan tarif PPh final sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 ini, Pak? Ya, selamat sore kepada Oke. BMC People. Jadi di sini sekarang topiknya mungkin lebih mengkhusus ya, kalau Iya. sebelumnya kan umum. Betul. Ya, dan sekarang ini khusus untuk UMKM. Iya. Jadi siapa sih yang dimaksud dengan UMKM kan itu ya yang Iya, bisa betul. mendapatkan tarif pajak ini. Oke. Jadi sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 itu, Oke. WP yang bisa menikmati PPh final 0,5% itu adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan yang Oke. berbentuk koperasi, CV, firma dan perseroan terbatas yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun saja. Oh. Dalam setahun, jadi kalau penghasilannya di bawah 4,8 miliar masih bisa menggunakan tarif 0,5%. Oh iya. Artinya mereka yang sudah memenuhi standar sesuai dengan peraturan ini yaitu 4,8 miliar, mereka harus menggunakan tarif sesuai dengan PPh pada final PP nomor 23 tahun 2018. Rasanya bukan harus sih, Mas. Iya. Jadi di Punya kewajiban. memang bisa memakai tarif ini Oh, karena ini iya. sebenarnya kan kemudahan. Ah, Kalau sebelumnya itu kan tarifnya 1%. Setelah peraturan PP 23 ini terbit diturunkan. Dan gitu. sebelumnya lagi, kalau pada umumnya itu kan wajib pajak itu perhitungan pajaknya memang agak lebih ribet karena makan bukuan dan segala macam. Namun dengan adanya peraturan ini untuk yang termasuk dalam kategori UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 itu bisa memakai pencatatan yang sederhana. Oh iya. Jadi tinggal mengkalikan omset dengan tarif 0,5%. Yang- Tidak perlu oke. membuat laporan keuangan dan segala macam. Artinya sekarang sudah tidak dibuat terlibat lagi ya? Iya. Wow, keren banget nih. Nah, Anda yang kebetulan nih sebagai UMKM, yang sebagai pemilik UMKM, kayaknya pas banget deh Anda dengerin di sore hari di MCPAL, karena ini khusus dan
spesial kena untuk Anda semuanya. Baik, masih dengan hal yang sama, di mana pada PP 23 ini berlakunya sejak kapan ini, Mas? Apakah sejak diterbitkan PP tersebut atau memang baru-baru ini? Ya, kita coba berikan pertanyaan kepada Mas Made Ricky Kusnadi. Terima kasih. Ini masih muda banget ya. Iya. Selamat sore di MC People. Oke, jadi ini PP 23 tahun 2018. Nah, sesuai sama nama beberapa tahunnya itu tahun 2018, dan itu tanggal 1 Juli. Nah, for information ini itu PP 23 itu merupakan update dari PP 46 tahun 2013. Jadi dia itu update-annya. Nah, jadi kan 2013 itu ada peraturan memang yang mengatur tentang wajib pajak UMKM tarifnya itu 1%. Nah, sejak 2018 itu diturunkan menjadi 0,5%. Jadi buat memudahkan meringankan pajak bagi pelaku UMKM. Oke. Nah, jadi hal-hal yang mungkin selama ini yang buat para pelaku UMKM jadi ribet, segala sesuatunya sudah dipermudah sepertinya. Oke. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 081138911024. Lebih spesial lagi untuk para pelaku UMKM. Ini pas banget ya untuk Anda semuanya. Jadi jangan sungkan, jangan segan untuk bertanya, karena ini juga akan merambah dunia usaha Anda di Amsepal. Baik, kita lanjut ke Mas Gede dulu ya. Nah, Mas Gede Sukapurnama Yasa sebagai staf fungsional asisten penyuluh nih. Nah, masih berkaitan dengan UMKM, sebenarnya itu pajak UMKM itu seperti apa sih, ataupun yang sesuai yang berlaku pada PPh 23 UMKM itu, Mas? Jadi gini, kalau sebenarnya kan PP 23 ini kan pajak final, Mas ya. Jadi kalau mungkin masyarakat masih rancu nih, saya sebagai pelaku UMKM, apa sih kewajiban pajaknya? Nah, sebenarnya kewajiban pajak UMKM itu sangat sederhana sekali. Satu itu aja, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan bruto yang mesti dibayar 0,5% tiap bulan. Jadi ini adalah pajak atas usaha. Jadi kalau di MC People itu masyarakat punya NPWP tapi sebagai karyawan itu bukan bagian dari bagian ini ya. Jadi kalau karyawan kan pajak atas penghasilan, umpamanya sebagai karyawan, sebagai PNS, sebagai dokter, nah itu penghasilannya kan sudah pajaknya sudah diperhitungkan oleh pemberi kerja atau bendahara. Jadi kalau usahawan wira swasta itu ini yang dimaksud itu PPh final PP 23 yang tarifnya 0,5%. Itu aja sih poinnya sebenarnya. Jadi kalau PPh pajak atas karyawan kan biasanya di akhir tahun pas pas pelaporan pajak tahunan kan diperhitungkan tuh penghasilannya. Ya agak sedikit lebih inilah ada perhitungannya. Tapi kalau PPh final PP 23 ini karena sifatnya final, jadi di akhir tahun pas pelaporan, di tahun berikutnya pas pelaporan untuk tahun pajak yang sudah ini lewat, itu kan tinggal membuat laporan saja. Jadi sebenarnya sudah tidak ada pembayaran lagi kalau memang sudah dibayar tiap bulannya. Tinggal dilaporkan karena saja. Final nggak ada perhitungan pajak lagi, seperti itu, nggak dihitung ulang lagi lah seperti itu. Baik, nah ini penjelasan yang menarik sekali nih untuk Anda para pelaku UMKM dimanapun Anda berada di Amsepal. Jadi Anda mungkin yang baru mau buka usaha juga bertanya-tanya apa itu wajib pajak UMKM. Sudah jelaskan jauh lebih detail di Amsepal. Nah, masih berkaitan dengan pajak UMKM, kira-kira objek apa saja yang bisa masuk pada pajak UMKM untuk Mas Gede ini? Mas Made. Jadi objek pajak UMKM itu adalah
dikenakan pajak atas penghasilan dari usahanya. Nah, jadi bisa Mas Aldi lihat di Bima ini kan banyak banget pelaku usaha yang berkecimpung di UMKM. Iya, betul. Contoh dagang, atau dia petani juga termasuk UMKM karena dia kan melakukan usaha. Dan pedagang misalnya ada bengkel, nah itu kan banyak sekali jasa ataupun barang. Nah, itu dikenakan atas penghasilannya mereka. Nah, asalkan penghasilan bruto atau penghasilan kotor dalam setahun tidak melebihi dari 4,8 miliar. Oh iya. Nah, itu juga omsetnya itu ditotal dari seluruh gerai, Mas. Jadi misalnya dia dari satu gerai cuma 1 M, ternyata dia punya 5 gerai. Nah, kan di atas 4,8 itu disarankan tidak menggunakan BP23, jadi sudah menggunakan tarif beda lagi ya. Beda lagi. Jadi ada aturannya sendiri. Jadi ini memang benar-benar buat usaha mikro kecil menengah. Oh iya. Baik, ini dihitung per tahun ya? Iya, per tahun. Oke, baiklah. Nah, untuk Anda di Municipal, Aldi juga baru tahu hari ini loh ya. Jadi ini pajak ini memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya untuk Anda yang kebetulan ingin membangun sebuah usaha di Municipal. Nah, ada aturan-aturan main yang memang harus kita taati di Municipal, termasuk dari sebagai wajib pajak ini. Nah, kira-kira berapa jangka waktu paling lama dalam menggunakan tarif PPh sesuai dengan PPh 23 ini, Mas? Jadi gini, Mas. Karena ini PP 23 ini kan sifatnya kayak pemerintah memberi kemudahan seperti itu ya, karena sifatnya fasilitas itulah kemudahan, jadinya dibatasi nih masa berlakunya seperti itu. Kapan berapa lama wajib pajak bisa memanfaatkan skema ini seperti itu. Jadi untuk PT sendiri itu 7 tahun. PT sendiri 3 tahun. 3 tahun. Dan untuk badan untuk CV atau firma dan yang lainnya itu 4 tahun. Oh iya, 4 tahun. 4 tahun. Dan untuk orang pribadi 7 tahun. 7 tahun sejak peraturan ini berlaku atau sejak wajib pajak terdaftar kalau terdaftarnya setelah tahun 2014. Artinya penghitungannya tuh sejak dia mendaftar sampai dia berada pada fase yang sudah ditentukan ini ya? Iya, karena kan gini, asumsinya itu kan gini, kalau pajak normalnya gitu sebelum peraturan ini kan baik wajib pajak UMKM maupun wajib pajak lainnya itu kan mesti pakai pembukuan. Oh iya. Ya, jadi mencari dulu apa namanya atau kalau nggak pembukuan pakai normal. Jadi dicari dulu penghasilan itunya berapa, hitung dulu, terus dikurangi PTKP, kemudian setelah ketemu penghasilan bersihnya, baru nanti dikalikan dengan tarif. Tarifnya progresif, Mas. Ya. Kalau dengan peraturan ini sejak PP 23 ini terbit, jadinya lebih mudah lah, apalagi untuk pelaku UMKM tinggal mengkalikan tarif berapapun omset brutonya gitu. Jadi dikalikan tarif 0,5% kan sangat simpel sekali. Iya, betul. Oke. Baik, yang lagi dengerin nih, yang kebetulan punya usaha kecil belum semaksimal apa yang sudah dibicarakan pada hari ini pendapatannya, nggak apa-apa, ini juga pelajaran berharga untuk siapa tahu nanti setelah nanti dengar acara ini penghasilannya jauh di atas rata-rata sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, rupanya ada UMKM juga, pelaku UMKM yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Nah, yang ingin bergabung silakan di 0811389124. Tapi kita kembali dulu ke Mas Made Ricky Gusnadi nih. Anyway, masih muda kan? Maksudnya masih ya belum punya istri ya. Nah, ini kesempatan banget untuk para pelaku UMKM nih. Ya, gunakan kesempatan ini, 2 kesempatan sekaligus pada hari ini ya. Ya, berbicara dengan skema PP 23 UMKM, keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM itu apa saja kira-kira nih? Banyak sih Mas Aldi ya sebenarnya keuntungannya. Cuma saya sebutin beberapa aja ya. Yang boleh. pertama itu administrasinya lebih mudah Mas, karena di sini biasanya kan
orang-orang bilang administrasi pajak itu banyak gitu. Iya. Saya orang yang punya PT atau CP itu sangat kompleks gitu administrasinya, belum pajak PPN, pajak yang lain. Nah, dikiranya ribet banget gitu ya. Betul. Nah, cuma kalau misalnya PP 23 ini wajib pajak UMKM lah cukup berbahagia ya, karena di sini administrasinya lebih mudah. Itu tinggal pelaporan sama pembayarannya aja. Jadi setiap bulan dia ada melakukan pembayaran, nah itu nanti dilaporkannya di awal tahun depan. Jadi cukup bayar setiap bulan sama melaporkannya di awal tahun pajak selanjutnya gitu. Nah, yang kedua itu menjadikan PPh final sebagai pilihan. Jadi wajib pajak itu bisa memilih dia apakah bisa memilih PPh final atau PPh progresif. Oh, dia punya kesempatan untuk memilih pada saat itu ya. Jadi nah di sini PP dilihat nih dengan PP 23 ini lebih mudah, jadi kita kasih pilihannya. Ini lebih mudah apakah mau yang ini atau yang itu gitu. Jadi wajib pajak itu bisa memilih. Nah, yang selanjutnya itu membuat pembukuan jadi lebih mudah. Nah, dengan adanya PP 23 ini itu wajib pajak mungkin akan kedepannya akan belajar pembukuan. Nah, jadi yang biasanya dia melakukan pencatatan, lama dia akan belajar pembukuan juga gitu. Oke, baik, luar biasa sekali nih. Jadi ini sangat dipermudah sekali kalau menurut Aldi ya. Tidak ada yang dibuat ribet, tidak ada yang dibuat susah ya, Mas Ipal. Apalagi Anda yang punya niat bikin usaha baru, ini kesempatan banget nih. Nah, tapi ada pertanyaan di jalur WA kami. Selamat sore juga. Ingin tanyakan mengenai pajak UMKM yang tarifnya dan alurnya penyetorannya kemana nih? Terus sanksi apa yang dihadapi oleh pelaku UMKM jika tidak membayar hal tersebut? Yang mau jawab siapa nih? Pak Made atau Pak Gede? Saya jawab dulu. Mas bisa melengkapi. Siap. Tadi gimana? Apa saja? Yang ditanyakan yaitu mengenai pajak UMKM yang tarifnya itu dan alur penyetorannya itu kemana? Kemudian sanksi apa saja yang bisa didapat oleh pelaku UMKM jika tidak membayar tersebut? Ya, jadi kan seperti dijelaskan tadi oleh rekan saya ya Ricky tadi, kalau wajib pajak itu kan poinnya kewajibannya untuk UMKM itu dua. Bayar sama lapor. Bayarnya 0,5% tiap bulan dari omset bruto, lapornya setahun sekali, di awal tahun berikutnya. Nah, alurnya itu pertama menghitung dulu. Jadi masyarakat, para wajib pajak pelaku UMKM itu hitung dulu berapa omsetnya di suatu bulan. Nah, setelah ketemu omsetnya berapa, misalnya omsetnya di bulan Januari omsetnya 10 juta gitu umpamanya. Jadi dari omset 10 juta itu berarti kena pajaknya, pajak UMKM itu sebesar 0,5% dari 10 juta, 50.000. 50.000 itu mesti telah disetor ke negara. Itu sebelum tanggal 15 bulan Februari, bulan berikutnya. Jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu untuk menghitung omsetnya dan membayar pajaknya seperti itu. Nah, setelah bagaimana cara membayarnya? Wajib pajak mesti memiliki kode billing. Kode billing itu bisa dapatnya dari mana itu? Dapat dari lewat online. Kalau wajib pajak mungkin sudah punya akun online, bisa buat di DJP online lewat akun sendiri, atau kalau kesulitan di kita juga sudah ada kanal saluran untuk minta DJP online, minta billing. Jadi melalui beberapa nomor telepon saluran online bisa dihubungin, atau datang langsung ke kantor pajak. Setelah dapat kode billingnya, wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya melalui bank atau kantor pos terdekat. Nah, setelah itu kewajiban bulanannya selesai. Nanti tinggal melaporkannya di tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya.
kalau pelaporan tahunan itu jangan lewat tanggal 31 Maret ya. Tanggal 31 Maret tahun berikutnya seperti itu. Nah, untuk saluran permintaan kode billingnya mungkin kalau nomor WA ya biasanya WA ke WA saya pribadi ada juga. Mungkin saya bisa sebutkan ya. Iya, enggak apa-apa. 082 144 336 234. Sebenarnya ada banyak sih salurannya nanti mungkin. Tapi sebagai ini alternatif dulu ya. Iya. Saat WP ke kantor pajak biasanya kita kasih berikan nomor pelayanan. Kemudian tadi sanksi apa yang bisa didapat oleh pelaku UMKM jika tidak membayar ataupun lewat batas waktu yang sudah ditentukan itu? Nah, mungkin apakah ada denda? Mas Rizky bisa. Oh ya, Mas Rizky ya. Rizky Bilar bukan? Rizky. Oke, silakan. Oh ya, jadi sebagai pengawasan kami untuk terkait kepatuhan wajib pajak, jadi kan mungkin ada beberapa wajib pajak yang lupa, sengaja tidak membayar. Banyak ya. Biasanya ada yang lupa sih, karena kan banyak yang tidak tahu tentang aturan pajak itu seperti apa. Jadi kan sudah tadi dari Mas Gede itu sudah sampaikan jika kewajiban perpajakan yang sebulan itu dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jadi jika melebihi tanggal 15 kalau dia bayar 16 selanjutnya, nah itu sesuai aturan itu akan dikenakan sanksi sebesar 100.000. Nah, selain itu juga itu kan baru kewajiban pembayarannya nih. Nah, ada juga kewajiban pelaporannya yang setiap tahun itu setiap awal tahun. Jadi misalnya nih tahun 2021 udah habis Mas Aldi. Nah, itu nanti pembayaran dari Januari 2021 sampai Desember 2021 itu wajib dilaporkan di Januari 2022 sampai paling lambat 31 Maret tahun 2022. Jadi ada selang 3 bulan untuk kesempatan wajib pajak untuk melaporkan. Nah, jika dia melaporkannya 1 April dan seterusnya, itu akan dikenakan sanksi juga sebesar 100.000. Jadi buat wajib pajak, mungkin yang pajaknya cuma wajib pajaknya lebih kecil daripada 100.000 misalnya. Jumlah pajaknya maksudnya misalnya 50.000, tapi karena dia terlambat sayang banget bakal kena saldonya 100.000. Nah, jadi disarankan buat mungkin wajib pajak yang sedang mendengarkan di MC Radio, jangan lupa setor pajak sebelum tanggal 15. Dan juga lapor. Dan iya, betul sekali. Baik, semoga Mas yang menanyakan tadi yang tidak bernama puas banget rasanya penjelasan tadi ya. Baik, pertanyaan berikutnya lagi. Halo Kak, selamat sore. Sore juga aku Rara nih. Kebetulan nih aku punya usaha kecil nih Mas. Kalau misalnya usaha kecil saya ini semacam UMKM gitu. Nah, untuk pelaporan pajaknya tuh apa saja yang perlu saya siapkan nih? Oke, Mas Rizky. Jadi sebelum punya pelaporan pajak, sebelum pelaporan pajak ini pastikan dulu punya NPWP. Nah, jadi mungkin banyak wajib pajak UMKM ingin bayar pajak, tapi gimana cara saya bayar pajak? Nah, harus punya NPWP dulu. Nah, seperti di segmen sebelumnya sih itu kayak sudah pernah disampaikan tentang NPWP dan PKP. Nah, itu jadi NPWP itu mesti daftarkan dulu. Nah, persyaratan NPWP yang pertama itu harus punya KTP terlebih dahulu. Jadi harus memenuhi syarat subjektif sebagai wajib pajak. Nah, setelah dia punya NPWP, berarti kan seharusnya sudah sebagai wajib pajak. Sudah sebagai wajib pajak. Nah, jadi untuk pelaporan wajib pajaknya itu nanti biasanya misalnya nih baru daftar di bulan Januari 2021 gitu. Nah, itu sebenarnya sudah bisa lapor untuk penghasilan di 2020. Jadi nggak apa-apa dilaporkan pajaknya. Nah, itu tidak dikenakan sanksi denda karena misalnya dia baru pertama kali daftar tapi melaporkan yang sebelumnya, itu nggak apa. Nah, kemudian satu lagi, untuk pelaku UMKM yang tidak memiliki NPWP, apakah wajib dibuatkan ataupun harus seperti apa ya untuk pemotongan pajaknya? Paham? Oke, Mas Gede. Jadi kalau UMKM itu nggak ada ininya sih, tidak tergantung klasifikasinya untuk
seperti yang tadi awal dijelaskan itu cuman omset aja, berdasarkan omset, yaitu untuk badan, PT, CV, itu koperasi, itu sama ya. Ketika omsetnya tidak melebihi 4,8 bisa memanfaatkan skema UMKM ini. Begitu juga orang pribadi ya. Jadi secara sebenarnya secara default juga kalau sudah baru daftar kategorinya OP, badan yang saya sebutkan tadi ya, selama omsetnya di bawah 4,8 bisa memanfaatkan itu. Iya, kemudian tadi pertanyaan yang kedua tadi, untuk pelaku UMKM yang tidak memiliki NPWP, apakah wajib juga dibuatkan ataupun harus seperti apa untuk pemotongan pajaknya nih? Sepertinya NPWP itu kan sebuah kewajiban seperti SIM dalam mengendarai ya. Jadi harus punya gitu ya. Sarana ya. Administrasi betul. Jadi banyak sih dari masyarakat itu mungkin menganggap NPWP itu adalah syarat untuk mencari uang di bank. Ketika uangnya cair, kewajiban perpajakannya tidak dilaksanakan seperti itu ya. Jadi itu mungkin agak perlu diluruskan ya. Jadi NPWP itu adalah sarana untuk administrasi perpajakan. Jadi kita mau berkontribusi nih, ikut berkontribusi kepada negara, sisihkan sebagian kecil penghasilan kita dengan aturan yang jelas, dengan misalnya dengan skema PP 23 ini kita bisa berkontribusi kepada negara melalui punya NPWP dulu. Gitu. Oke, baik, ya sepertinya setiap wajib pajak itu wajib memiliki NPWP, Mas. Tapi terima kasih sudah ikutan bergabung. Satu pertanyaan dari Aldi nih, yang buat Aldi penasaran sampai detik ini tentang di berbagai perusahaan ataupun toko-toko, bahkan banyak sekali yang memberlakukan ada ketika ada belanja atau apa tuh di situ ditulis di nota itu ada PPh 10%. Nah, apakah yang pemotongan PPh 10% itu memang wajib distorkan kepada pajak atau untuk para pemilik perusahaan ataupun para pelaku UMKM? Biasanya tetap ada ya PPh 10% gitu pemotongan. Mungkin jangan sampai keliru Mas. Yang 10% itu PPN biasanya. Iya, PPN, mohon maaf sekali ya. Betul PPN, mohon maaf. Nah, bagaimana penggunaan ataupun pelaporan tentang PPN tersebut? Mungkin ini agak keluar dari rel ya, tapi nggak apa-apa. Ini lebih ke lebih ke PPN gitu. Iya, mohon maaf sekali ya. PPN itu pun ada dua ya. Nah, PPN kadang kalau di hotel restoran itu kan juga ada tuh PPN. Ada, tetap PPN ada. Ya. Iya, betul. Pajak pembangunan ya. Iya. Ya itu pajak daerah, Mas. Kalau di struk atau kwitansi untuk pembelian barang itu PPN pajak pertambahan nilai. Betul. Kalau di hotel restoran itu 10% juga biasanya itu pajak pembangunan ya, kalau nggak salah itu 10% untuk itu ke daerah masuknya, beda lagi. Gitu. Jadi kalau PPN pajak pertambahan nilai itu pajak konsumsi sebenarnya. Jadi kita beli barang itu sebenarnya sudah include pajaknya, PPN-nya 10% di harga barang itu. Nah, jadi yang dibebankan pajak itu adalah konsumen akhir. Jadi kita yang belanja terakhir kan, yang memakai barang itu karena harganya sudah berikut PPN-nya. Jadi sebenarnya uang itu uang pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir, pembeli, konsumen, yang dititipkan kepada penjual. Jadi penjual itu sebenarnya itu tetap dilaporkan nggak? Kewajiban memungut saja. Uang itu adalah uang negara yang datangnya dari konsumen, seperti itu. Jadi perlu distorkan sebenarnya itu, karena itu adalah uang negara, artinya titipan, bukan uangnya si penjual. Nah, jadi Anda yang lagi mendengarkan kami pada sore hari ini, semoga ini akan jadi sebuah cerminan untuk kita bersama sebagai pelaku usaha,
bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu punya aturan, ya semuanya. Kemudian terakhir nih, closing statement apa yang bisa diberikan Mas Rizky? Oke, mungkin banyak sekali wajib pajak yang mungkin kurang informasi terkait pajak, karena kita sudah punya banyak sekali media informasi seperti sosial media, YouTube, Facebook, Twitter, itu semua aktif, semua ada adminnya yang fast respon tentunya, dan juga ada Google Sites kami atau sites layanan. Jadi nanti itu diklik itu akan banyak WhatsApp live chat yang bisa dihubungi saat pandemi saat ini, karena kan banyak wajib pajak yang mungkin nggak bisa datang karena terbatas waktu dan sedang kondisi pandemi juga Mas ya. Jadi sekarang serba online. Nah, jangan khawatir, kami punya banyak saluran informasi mungkin yang punya Instagram, yang masih anak-anak muda ya banyak lebih ke Instagram, itu di @pajakrababima. Nah, di situ kami setiap hari update dan selalu melihat DM Instagram yang masuk. Kalau misalnya ada pertanyaan atau konsultasi atau mau minta billing juga bisa lewat DM Instagram, dan juga kami punya saluran Facebook sama KPP Pratama Rababima. Terus Twitter @pajakrababima, sama kanal YouTube. Nah, ini YouTube ini banyak informasinya Mas. Jadi ada tata cara pelaporan, tata cara pendaftaran, dan juga pengajuan permohonan lainnya terkait perpajakan. Itu bisa melihat tata caranya di situ, banyak banget, sudah cukup lengkap juga. Nah, kalau misalnya pengen yang lebih intens, lebih live chat, itu nanti buka alamat Instagram kami, ada link di situ, nanti diklik itu bakal ada banyak layanan sama live chatnya, saluran apa itu langsung terhubung. Baiklah. Dari Mas Ade? Saya sebenarnya dari tadi ingin nyampein ini ya. Apa itu? Jadi sebenarnya buat pelaku UMKM sebenarnya ada kabar gembira nih. Di mana terkait COVID ini, jadi kan pemerintah merespon dengan memberikan insentif Mas. Insentif berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Jadi dasar aturannya yaitu PMK nomor 82 tahun 2021 yang terbit bulan Juni kemarin. Jadi sejatinya insentif ini diberikan untuk beberapa jenis insentif, tapi kali ini yang saya sampaikan khusus untuk UMKM aja ya. Jadi untuk UMKM itu melalui PMK 82 itu diberikan insentif berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Jadi sebenarnya wajib pajak sejak bulan Juli. Itu berlaku sampai kapan itu? Bulan Juli 2021 sampai Desember 2021. Sampai akhir tahun ini ya. Ya, ada 6 bulan ya. Itu sifatnya perpanjangan, Mas. Sebenarnya sejak 2020 ada. Nah, jadi insentif ini diberikan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak sebenarnya tinggal menghitung saja, seperti yang tadi bilang, prosesnya kan menghitung omset berapa gitu ya. Ketika ketemu pajaknya tadi dalam contoh itu kan mesti bayar 50.000 gitu. Jadi wajib pajak sebenarnya tinggal melaporkan saja, membuat laporan. Cuman memang laporannya mesti lewat online, Mas. Ya, jadi ketika buat laporan pajaknya nggak usah disetor. Jadi karena sudah ditanggung pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah sangat mengharapkan masyarakat pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan ini seluas-luasnya seperti itu. Jadi kalau teknis terkait seperti apa, mungkin wajib pajak pelaku UMKM dipersilakan untuk datang ke kantor pajak untuk berkonsultasi. Baik, cukup? Iya, baik. Ada lagi? Mungkin itu. Itu saja. Baik, sepertinya waktu juga sudah membatasi kebersamaan kita pada sore hari ini. Ucapan terima kasih juga untuk DMC Pol semua yang sudah ikutan bergabung walaupun lewat jalur WA dan SMS. Terima kasih, semoga informasi yang kami sampaikan hari ini betul-betul bermanfaat khusus untuk para pelaku UMKM. Terima kasih untuk Mas Gede, untuk Mas Rizky juga terima kasih sudah hadir di studio kami. Lain waktu, lain kesempatan, insya Allah kita undang lagi ya untuk membahas yang lebih gres lagi dari KPP Pratama Rababima. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah kita bergabung. Mohon maaf kalau pun ada salah kata, dan
dari lintasan Villa Kosambo, Jalan Pretendean, Mande 3 Kota Bima, Algi bertugas pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.